Hello, everybody. This is July 8th, 26. This is a beautiful day. And for this day, we wanna sing a song that one song that may be really, really touchy, and I feel so loved. Just hear it. Take it easy. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, but now I'm found, was blind, but now I see the love. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. We're gonna thankful for this night because there's a love that really, really cares to us. Maybe this world is a little bit not love us. Nobody can understand about us. Nobody can love us like we want. There's someone, the creator of the real love. He loves us that much. He needs us that much. He wants to make us happy every moment. He wants to make us blessed every moment, and everything that the best for us. He will run to give us. And we just thankful. We just sing a song about him. We just really, really thankful every time, every day, every second of our life. Because we cannot do anything. No bigger thing that we can do. We just get thankful, thankful, and thankful every moment. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Oh, ooh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Ooh. Name above all names, you are worthy of our praise. Ooh. My heart will sing, how great
is our God. Ooh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Nobody love us than Him. I just want to feel you, Lord. Feel you every moment. Feel you every day. Oh, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. I need you. I want you. I need you, oh Lord. I need you. I love you. Please don't let me far from you. Give me your strength, always beside you. Give me your desire, always want you, Lord. Give me the power to brave, always beside you. 'Cause I need you that much. I cannot live without you. So empty my life if I don't have you. Oh, I need you, my daddy love. Oh, I want you, my daddy love. Don't make I am far from you, because you are the strength of my life, the strength of my soul. You are my only one. You are my
my daddy love. I just want to feel every moment because you love me, because you love me, because you give the best for me. I don't have power, I don't have strength, I just have you to face this world. I don't have power, I don't have strength, I just have you, I just have you, my daddy love. I just have you, and I just have you, and I just have you, I just have you, my daddy love, my only one, my only love. Please take my heart close to your heart. Please take my soul close to your soul. Please take my pray because you. Oh, 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 I have Jesus, Jesus of my soul. I have you, love, love of my love. I cannot live without you. I cannot face this love. I cannot stand alone, my dear. I need you so, please hug me tight. I cannot stand my all I have. Please don't leave me. I cannot stand alone, my love. I cannot stand. I blind this world. I cannot see the best version of me because only you, my daddy love, my daddy love, please hug me tight. My daddy love, please hide me tight. Don't leave me far, don't let me far. I cannot live. Oh, I cannot live. I just cannot live out of your control. Please control myself. Please control my heart. Oh, please control myself. I cannot control myself. I cannot control my brain enough good. Because you are the good to my life. Because you are the best to my soul. I don't have the best
you. You are my love. You are my strength. You are my love forever. You are the love. You are the love. You are the love. The love. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, my Lord. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Cinta yang belaku, oh, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Cinta yang membelaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Oh, bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredakanku. Bila kau yang mengangkat pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Oh, bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat meredakanku. Oh, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat meredakanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat meredakanku. Ku mau selalu bersyukur padamu. Kau mengasihi hidupku setiap saat. Ku mau selalu tersungkur padamu di setiap jalanku, setiap hari. Ku tak ingin jauh dari sisimu. Ku tak ingin jauh dari hadapanmu. Selalu baru cintamu yang tak pernah berubah. Ku ingin selalu dekat denganmu. Ku ingin selalu dekat
denganmu. Engkau pribadi yang mengasihi diriku. Selamanya kau baik, selamanya kau sangat sempurna. Sempurna cintamu buatku, sempurna sayangmu untukku. Dalam segala kekuranganku, Engkau hadir setiap waktu. Sempurna cintamu untukku, sempurna sayangmu untuk diriku. Tak pernah terbatas kebaikanmu, terlalu indah cinta kasihmu. Selamanya kau kasihku, kasihku tak pernah terlambat. Cintamu mendekap hidupku, cintamu selalu sempurna selamanya. Lebih dari yang dunia mampu berikan untukku. Aku mau selalu bersamamu, aku mau selalu dicintaimu, aku mau selalu disayangimu. Selalu ku bersyukur. Sepanjang hari ini kau mengasihiku, sepanjang hari ini tak kau tinggalkanku, sepanjang hari ini kau beri kekuatan untuk jalani hidup. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau cinta yang sejati, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau cintaku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau cinta yang sejati, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau cintaku yang setia. Setiap saat kau hadir buat kami. Setiap saat kau selalu hadir. Tak pernah sedetik pun kau meninggalkan kami, karena kau setia. Setiap saat kau mengasihi setiap kami lebih dari segala. Biar kami selalu bersyukur padamu. Setiap saat kau sayang kami.
setiap saat Kau cinta kami. Dalam keadaan apapun, Engkau selalu hadir. Setiap saat Kau sayang kami. Setiap saat cintamu sempurna. Setiap saat tak pernah berkurang. Cintamu selalu penuh. Apapun yang telah terjadi, Engkau selalu peduli. Dalam segala hal yang terbaik, Engkau hadir, beri kekuatan. I'm so thankful, 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 thankful for you, Lord. You are my everything that I could live today. Forever I will praise your name. Shikaralabayaba takaralabayaba shikaralabayaba shi. Shikaralabayaba takaralabalabalabalabalabalaba shi. Shikaralabayaba takaralabalabalabalabalabalaba shi. Shikaralabayaba takaralabayaba shikaralabalabalabalaba shi. Takkan habis kasih-Mu bagi semua, mengalir di sepanjang hidup kami. Tak berubah setia-Mu bagiku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagi semua, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah cinta-Mu bagi semua, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Saat ini kami mau mendengar surat cinta-Mu dari 1 Raja-Raja ayat 4. Para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Azaria bin Zadok menjadi imam. Elihoref dan Ahia, anak-anak sisa, menjadi panitera negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Azaria bin Natan mengawasi para kepala daerah. Zabud bin Natan seorang imam menjadi sahabat raja. Ahisar menjadi kepala istana. Ahoniram bin Abda menjadi kepala Rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atau seluruh Israel atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di Gunung Efraim, Ben-Deker di Makas, di Saalbim, di Bet-Semes, dan di Elon Bet-Hanan. Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Soko dan seluruh tanah Hefer. Ben-Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor, dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya.
Baana bin Ahilud memegang tanah Megido dan seluruh Bet-Sean yang di sebelah Sartan, di sebelah hilir Yezreel, dari Bet-Sean sampai Abel Mehola, sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya Ben Geber di Ramot Gilead, wilayahnya ialah Hawot Yair yang di Gilead. Yair ialah anak Manasye, juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya. 60 kota besar berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim, selanjutnya Ahimaas di Naftali. Ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Selanjutnya Baana bin Husai di Asher dan di Alot. Lalu Yosafat bin Paruah di Isakar, dan Simei bin Ela di Benyamin. Geber bin Uli di tanah Gilead memegang tanah Sihon, raja orang Amori, dan tanah Og, raja Basan. Dan dialah salah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap makhluk kepada Salomo seumur hidupnya. Takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Sebab itu berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat, ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya, dan kuda dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo, serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka di tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Eshari itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop dan tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar hikmatnya itu. 1 Raja-Raja 5. Persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram, Raja Tirus,
mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagiku. Oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta, sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon, sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Tentu kayu aras dan kayu sanobar aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi dirakit-rakit di laut untuk bawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya, maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandor kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumahnya itu. Kau selalu punya cara untuk menolongku
Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Oh, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. 1 Samuel 1 Raja-Raja 6. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan rumah besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lumbung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin di tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah itu mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian: mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadaku, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud dan ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi di lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnya ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang, semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikian dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu
di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannyalah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu, lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, ya rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian tinggi kerub yang kedua. Maka ditaruhnya kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas, dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas, juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutnya emas. Demikianlah juga untuk pintu masuk ke ruang besar, dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4 dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran. Ia mendirikan tembok pelataran dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat dalam bulan Ziu diletakkanlah dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Thank you, my dear, my dear, my love. Thank you, my love. It's only by your love that I could live today. Forever I will praise your love. Thank you, my love, my love, my love. Thank you, my love. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you for the beautiful day, for the beautiful night. Nothing gonna change your love for us. We're so thankful, and forgive us. Forgive me, Lord, for all that minus
thing that I've done or not good thing that I've done. You are the love of everything. You erase my faults, my sins, because you truly love us all every moment of our life. Please take us deep, take us close, take us in love in you every moment. Take our eyes to you every moment. Take our thing to you every moment. Take our lips for you every moment. And all of our body, our mind, our soul, just take it, Lord. We have nothing. We have nothing except you. Ya Bapak yang baik, saat ini kami berseru melepaskan berkat untuk semua negara-negara di seluruh dunia. Diberkatilah setiap negara-negara, diberikan kedamaian, diberikan kemakmuran, diberkati selalu rakyatnya semakin bahagia, semakin aman, tentram. Tiap-tiap kepala negara, jajaran atas sampai bawah diberkati. Jauhkan dari niat saling serang menyerang antar negara, saling ingin mengebom antar negara, saling ingin menembakkan nuklir antar negara. Biarlah setiap negara-negara saling toleransi, saling mengasihi, bahkan saling mendukung untuk semua yang baik. Segala niat-niat yang tidak berkenan dari setiap negara, dari setiap kepala negara, dari setiap aparat, itu kami tolak, patahkan kuasa dalam nama-Mu. Yang berkati Indonesia Bapa, Indonesia berharga dalam mata pandangan-Mu. Engkau Allah yang berkati pemimpin Indonesia dari jajaran atas sampai bawah, biar bertugas dengan hati, roh seperti hati-Mu, takut akan Engkau dalam setiap program kebijakan yang dikerjakan, itu berdasarkan hikmat dan takut akan Engkau. Segala niat-niat tidak baik, niat terselubung untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi, itu kami hancurkan, patahkan kuasa dalam nama-Mu. Diberikan kesehatan dan sejahtera untuk pemimpin dan aparat-aparat di Indonesia, dan berfungsi dengan terbaik dan permuliakan nama-Mu. Diberkati juga Bapa untuk setiap orang-orang yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Engkau Bapa yang saat ini menjamah setiap mereka, sehingga ada panggilan pekerjaan buat mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Bagi yang mencari akan mendapatkan, bagi yang berseru akan Engkau jawab. Dan biarlah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal, dan mereka sungguh-sungguh bekerja dengan baik, mengandalkan Engkau. Dan ketika mereka memiliki penghasilan, mereka menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Berdoa juga untuk setiap ibu-ibu yang sudah menikah di seluruh dunia, yang sangat-sangat menantikan kehamilan atau mengandung janin. Ya Bapa, hanya Engkau yang dapat menjawab, hanya oleh bilut-bilut darah-Mu, kuat kuasa-Mu, setiap rahim dibuka, Engkau titipkan janin, segala roh kutuk kemandulan, ketidaksehatan sel-sel, itu kami tolak, patahkan kuasa dalam nama-Mu. Baik suami maupun istri diberkati, memiliki organ sel-sel yang sehat, sehingga dapat Engkau titipkan janin yang dapat bertumbuh, berkembang sampai usia 9 bulan, diperlengkapi segala yang diperlukan untuk kesehatan atau vitamin, dan dapat lahir dalam kondisi utuh, kondisi sehat, dan menjadi damai, sejahtera, sukacita dalam keluarga masing-masing. Untuk setiap orang-orang juga yang merasa sangat kesepian, yang merasa sendiri, yang merasa tidak ada yang peduli, bahkan ingin mengakhiri hidupnya, saat ini Bapa, Engkau Allah yang menjamah mereka semua. Cinta-Mu lebih dari apapun, Engkau isi kekosongan hati mereka dengan cinta yang tulus yang daripada Engkau. Segala kutuk ingin bunuh diri, ingin merasa sendiri, tidak ada yang peduli, itu dihancurkan, patahkan kuasa dalam nama-Mu. Ada kasih-Mu yang lebih dari segalanya, yang memulihkan, yang menemani, yang menyemangati, yang memberikan
kekuatan yang baru, dan setiap orang yang sudah menerima kekuatan daripada Engkau, hidup berkemenangan, diberikan rezeki terbaik, bahkan menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Kami berseru juga untuk setiap orang-orang yang mungkin harus menjalani hukuman, baik secara langsung atau tidak langsung, baik di penjara atau di lokasi manapun. Engkau Bapa yang menjamah setiap hati dan roh mereka, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan kesehatan dalam menjalani proses dan hukuman, dan jauhkan dari mereka keterpurukan, trauma, atau terus menyalahkan diri sendiri. Biarlah ketika mereka berpegang kepada Bapa yang penuh kasih, mereka dilepaskan dari segala ikatan, dan ketika sudah selesai menjalani hukuman, ada damai sejahtera, ada kesaksian dari mereka, dan hidup mereka lebih baik lagi. Engkau berikan hikmat lebih baik lagi untuk menjaga segala perbuatan lebih baik ke depannya. Untuk setiap orang-orang yang berkendara juga di lalu lintas, Engkau Allah berikan roh kehati-hatian, jauhkan dari roh tabrak-menabrak, dari balap liar, dari mengendarai kendaraan ugal-ugalan, itu tolak patahkan dalam nama-Mu. Biarlah ada keamanan, ada damai untuk setiap orang yang berkendara, segala roh kecelakaan, itu kami tolak patahkan kuasa dalam nama-Mu. Kami juga berseru kepadamu untuk setiap suami-suami di seluruh dunia, diberkati ya Bapa, diberikan kekuatan, kesehatan, rezeki-rezeki halal terbaik. Dia diberikan suami hati yang mengasihi istri, bertanggung jawab pada keluarga, anak-anak, dan apapun pekerjaan, usaha dari tiap-tiap suami, biarlah itu diberkati oleh Engkau, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil, dan biarlah tetap dapat memimpin keluarga dalam segala hal yang baik, terutama takut akan Engkau, mendekat kepadamu. Dan untuk setiap istri diberkati, diberikan hati yang tunduk taat, diberikan hikmat dalam merawat, menyayangi baik suami maupun anak-anak, dan merawat rumah. Dan ketika ada pun istri yang bekerja juga diberkati, supaya semakin baik pekerjaannya, semakin memberkati dan halal, dan jauhkan dari setiap keluarga kecil roh percekcokan, roh saling pukul memukul, saling menyindir, saling menjatuhkan, saling membenci, atau KDRT, atau tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Semua niat demikian itu kami tolak patahkan kuasa dalam nama-Mu, dan segala roh perselingkuhan juga, persetubuhan dengan yang bukan pasangannya, itu kami tolak patahkan kuasa dalam nama-Mu ya Bapa. Kami berkati juga setiap orang-orang, apapun ladang pekerjaannya, biarlah tetap mengucap syukur, mengandalkan Engkau ya Bapa dalam segala hal yang baik, dan ada waktunya Engkau angkat tinggi, Engkau promosikan, dan Engkau menjadikan saluran berkat-Mu ya Bapa. Untuk setiap orang tua kami juga, baik yang sudah lanjut usia, diberkati, diberikan kesehatan, umur panjang terbaik. Setiap obat vitamin yang diminum oleh orang tua kami diberkati, kuduskan, menjadi saluran kekuatan kesehatan, dan apapun pergumulan orang tua kami, biarlah Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah berikan kelegaan dan damai sejahtera, dan kami tetap imani baik gula darah stabil normal dalam nama-Mu, tekanan darah stabil normal dalam nama-Mu, dan baik orang tua kami maupun mertua tetap diberkati yang sama, dan apapun yang terbaik untuk relasi hubungan antara orang tua dan mertua, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Yang penting dari kami semua dijauhkan dari roh saling menghakimi, saling dendam, saling merancangkan gak baik, saling kecewa, segala niat hati yang bukan berasal dari kebenaran-Mu itu kami hancurkan, patahkan kuasa dalam nama-Mu. Dijauhkan dari kutuk menyimpan kesalahan atau dosa dari kami semua dalam nama-Mu. Bahkan hamba lepaskan berkat terbaik untuk hamba. Hamba adalah anak-Mu yang diberkati. Dalam hamba bekerja sebagai medis,
Engkau Allah yang urapi, kuduskan, berikan hikmat, roh yang melayani, roh yang lemah lembut, yang tidak lelah dalam melakukan hal baik, karena Engkaulah kekuatan, dan hamba percaya rancangan masa depan terbaik Engkau sediakan. Segala hal-hal tidak berkenan, karakter yang tidak baik, karakter yang tidak menyenangkan Engkau atas diri hamba, itu diubahkan menjadi karakter yang mempermuliakan Engkau. Dan teman-teman sekerja semua juga diberkati, pimpinan diberkati, tempat-tempat kerja diberkati. Jika ada yang memiliki masalah di tempat kerja, hanya Engkau Allah yang nolong. Dan apa yang terbaik ke depannya Engkau Allah tunjukkan. Dan biarlah hari lepas hari setiap kami yang merasakan kasih-Mu menjadi anak-anak yang mempermuliakan Engkau, mengandalkan Engkau, dan menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih untuk segala berkat terbaik Engkau berikan Bapa. Ketika kami pun istirahat sebentar lagi semua, Engkau berkati, istirahatnya nyenyak dan penuh damai sejahtera. Thank you Lord, only because the strength of you every day. Hallelujah. Ifo huita soaya fefu, yaduhu, hallelujah. Shekaralaba ya batakaralaba laba 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 shekaralaba laba laba takaralaba laba 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 shekaralaba laba laba. Tak pernah terlambat kasih setiamu, selalu baru dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. My Jesus, Kau segalanya. My Jesus, Kau segalanya. God bless you all. Sarangi.